Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penerapan nilai dan vektor eigen pada metode AHP sebagai pendukung keputusan pemilihan e-wallet pada mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang angkatan 2024. Nah, perkenalkan, saya Ignas Brisita Dinaraga dengan NIM 2403116014145. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian dari AHP. Nah, AHP ini merupakan suatu metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati pada sekitar tahun 1970-an. Nah, metode AHP ini memiliki tujuan yang digunakan untuk membantu si pengambil keputusan tersebut dalam menyelesaikan masalah yang kompleks melalui pendekatan sistematis dan terstruktur dengan cara membagi permasalahan tersebut ke beberapa hierarki seperti hierarki tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif, serta menggunakan perbandingan berpasangan untuk menilai tingkat kepentingan relatif dari setiap elemen dalam hierarki tersebut. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan metode AHP, yaitu yang pertama, kita harus menentukan masalah dan tujuan utama yang ingin dicapai. Nah, setelah masalah dan tujuan itu ditentukan, kita akan menyusun struktur hierarki yang terdiri dari hierarki tujuan, hierarki kriteria, dan alternatif. Lalu kita akan membuat matriks perbandingan berpasangan antara kriteria dan antar alternatif. Nah, ini nanti berdasarkan kriteria tersebut menggunakan skala dari 1 sampai 9. Lalu kita akan menghitung bobot prioritas dari masing-masing kriteria dan alternatif menggunakan nilai dan vektor eigen dari PCM. Lalu dilanjutkan dengan melakukan uji konsistensi untuk memastikan bahwa penilaian perbandingan berpasangan ini tidak bertentangan secara signifikan. Lalu yang terakhir, kita dapat menghitung bobot akhir dan menentukan prioritas alternatif berdasarkan bobot kriteria dan alternatif. Nah, di penelitian kali ini kita menggunakan kriteria itu seperti pelayanan customer service, lalu ada kerjasama merchant, lalu kemudian registrasi, layanan top up, dan promo menarik gitu. Nah, struktur hierarki ini memudahkan pengambil keputusan untuk melakukan perbandingan berpasangan dan menentukan bobot prioritas dari setiap elemen. Lalu selanjutnya adalah konsep nilai eigen atau eigen value. Nah, nilai eigen ini merupakan suatu skalar yang menggambarkan seberapa besar sih perubahan skala yang dialami oleh suatu vektor ketika dikenai transformasi linear tertentu. Nah, dan dalam konteks AHP ini, nilai eigen terbesar digunakan untuk menilai konsistensi logis dari matriks perbandingan berpasangan yang disusun oleh pengambil keputusan secara sistematis. Nilai eigen ini dapat dicari dengan menyelesaikan persamaan ini, determinan dikali A dikurangi lambda dikali I sama dengan 0. Nah, det ini adalah determinan, lalu A ini adalah matriks persegi yang berukuran N dikali N. Nah, lambda ini adalah nilai eigen atau skalar yang sedang dicari. Sedangkan I tadi adalah matriks identitas yang berukuran sama dengan matriks A tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah konsep dari vektor eigen atau eigenvektor. Nah, vektor eigen ini adalah suatu vektor tak nol yang ketika dikenai transformasi linear oleh suatu matriks dari arah arah dari vektor tersebut tuh tetap sama meskipun besarnya itu bisa berubah. Dan dalam metode AHP ini, vektor eigen digunakan untuk menunjukkan bobot prioritas relatif antar elemen berdasarkan hasil perbandingan berpasangan. Nah, vektor ini dihitung setelah memperoleh nilai eigen dari matriks dan mewakili arah invarian yang menjadi dasar dalam penyusunan peringkat alternatif keputusan. Nah, keduanya ini tadi tuh dihubungkan melalui persamaan A dikali V sama dengan lambda dikali V, di mana A ini adalah nilai dari matriks persegi yang mewakili transformasi linear. Nah, V ini adalah vektor eigen tak nol dan lambda ini tadi adalah skalar atau nilai eigen, seperti itu. Lalu ada fungsi dan nilai vektor eigen dalam AHP. Nah, nilai dan vektor eigen ini memiliki peranan penting nih dalam metode AHP karena nilai eigen maksimum atau lambda max ini digunakan untuk mengukur konsistensi penilaian, sedangkan vektor eigen dinormalisasi digunakan untuk menentukan bobot prioritas dari tiap kriteria dan alternatif yang ada.
melalui proses normalisasi dan penjumlahan baris, vektor eigen yang diperoleh merepresentasikan besarnya kontribusi dari masing-masing elemen terhadap pencapaian tujuan utama dalam pengambilan keputusan, sehingga akan menjamin objektivitas dan rasionalitas hasil akhirnya. Seperti itu. Lalu ada penerapan AHP dalam pemilihan e-wallet oleh mahasiswa. Nah, di penelitian ini metode AHP itu diterapkan untuk membantu mahasiswa program studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang angkatan 2024 dalam menentukan pilihan aplikasi e-wallet yang paling sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa tersebut dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan seperti tingkat keamanan transaksi, kemudahan penggunaan aplikasi, banyaknya promo dan cashback yang ditawarkan, serta besarnya biaya administrasi serta dukungan dari berbagai merchant. Nah, setiap alternatif e-wallet nih seperti GoPay, Oppo, Dana, ShopeePay, dan Link Aja ini nanti akan dibandingkan secara sistematis untuk memperoleh bobot prioritas yang objektif. Nah, dari teori-teori yang sebelumnya nih dapat kita simpulkan bahwa metode AHP ini sangat cocok digunakan untuk mengambil keputusan yang melibatkan banyak kriteria karena kemampuannya ini dalam mengubah preferensi subjektif menjadi nilai numerik yang terukur ditambah dengan konsep-konsep nilai dan vektor eigen yang membantu dalam proses kuantifikasi dan konsistensi penilaian. Nah, AHP ini menjadi alat analisis yang handal dan relevan untuk membantu mahasiswa dalam memilih aplikasi e-wallet secara objektif, rasional, dan tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Berliar Putri dengan NIM 24031161687. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Sumber data yang kita pakai adalah data primer sebagai sumber utama dari informasi. Data tersebut kami kumpulkan melalui penyebaran kuesioner terhadap mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang angkatan 2024 sebagai respondennya. Kuesioner ini dirancang khusus untuk menggali preferensi serta penilaian responden terhadap berbagai kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memilih layanan e-wallet. Selanjutnya, data yang diperoleh kami analisis menggunakan metode AHP dengan pendekatan nilai dan vektor eigen guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam pemilihan e-wallet yang paling sesuai bagi mahasiswa tersebut. Yang kedua adalah objek penelitian. Objek penelitian dalam studi ini adalah mahasiswa aktif program studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang angkatan 2024 yang menjadi responden dalam pengumpulan data. Fokus penelitian adalah pada preferensi dan penelitian mahasiswa tersebut terhadap berbagai kriteria dalam pemilihan layanan e-wallet sebagai alat transaksi digital. Dengan demikian, objek penelitian mencakup perilaku, preferensi, dan keputusan mahasiswa dalam pemilihan e-wallet dapat dianalisis menggunakan metode AHP dengan pendekatan nilai dan faktor eigen. Lalu teknik analisis data. Kami menggunakan AHP untuk melakukan analisis data. AHP merupakan suatu teknik yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan. Metode ini membagi permasalahan yang kompleks menjadi beberapa komponen, seperti tujuan utama, kriteria, subkriteria, dan alternatif pilihan. Tahap awal meliputi penentuan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian membangun struktur keputusan secara hierarkis. Lalu dilakukan perbandingan berpasangan antar elemen di setiap tingkat untuk menentukan tingkat kepentingan relatif masing-masing. Hasil perbandingan tersebut kemudian dihitung bobotnya menggunakan metode matematis. Setelah bobot diperoleh, semua nilai tersebut digabungkan untuk menjadi skor akhir bagi setiap alternatif. Selain itu, dilakukan pula analisis konsistensi untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan tidak bertentangan sehingga hasilnya dapat diandalkan. Berdasarkan skor akhir tersebut, dipilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Secara keseluruhan, metode AHP membantu mengintegrasikan aspek subjektif dan data objektif dalam proses pengambilan keputusan,
serta mempermudah identifikasi faktor-faktor utama dalam memilih layanan e-wallet di kalangan mahasiswa. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Rahma Febrianti dengan NIM 2403116055899. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari diskusi kelompok kami. Nah, di sini kami akan menghitung hasil kuesioner dari kelompok kami, tapi sebelum itu kita akan menyusun struktur hierarki yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tujuan utama. Kemudian ada kriteria penilaian. Di sini kami menggunakan 5 kriteria, yaitu ada keamanan transaksi, kemudahan penggunaan, adanya banyak promo dan cashback, biaya administrasi, serta dukungan merchant. Dan yang ketiga ada alternatif pilihan. Di sini kelompok kami memberikan 5 alternatif pilihan e-wallet, diantaranya ada GoPay, ShopeePay, OVO, dan ada. Nah, struktur hierarki ini digunakan agar memudahkan kita dalam melakukan perbandingan berpasangan dan menentukan bobot prioritas setiap elemen. Nah, yang kemudian ada penyusunan matriks perbandingan berpasangan. Nah, langkah ini itu digunakan untuk membandingkan tingkat kepentingan antara kriteria pemilihan e-wallet secara sistematis. Kriteria yang akan dibandingkan itu meliputi keamanan transaksi, kemudahan penggunaan, promo dan cashback, biaya administrasi, dan dukungan merchant. Nah, masing-masing kriteria ini akan dibandingkan satu persatu terhadap kriteria yang lain, lalu akan disusun dalam bentuk matriks. Nah, hasil dari perbandingan ini nantinya akan digunakan untuk menyusun pairwise comparison matrix atau PCM. Nah, matriks ini akan diolah untuk menghitung nilai dan vektor eigen yang digunakan untuk menentukan bobot atau prioritas dari masing-masing kriteria. Nah, melalui langkah ini diperoleh gambaran seberapa besar pengaruh setiap kriteria dalam pengambilan keputusan pemilihan e-wallet bagi mahasiswa. Nah, di sini ada tabel matriks berpasangan kriteria umum dari kelompok kami. Nah, cara penyusunannya adalah kita masukkan kriteria di pojok paling atas dan paling kiri. Nah, angka-angka ini tuh dari mana? Angka ini itu dari, kan tadi kita sebelumnya sudah menyebarkan kuesioner dengan skala alert. Nah, disitu kan skalanya dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, angka-angka di skala itu nanti kita akan jumlahkan. Tapi sebelumnya itu, diagonal dalam tabel ini kita isi semua dengan angka 1. Nah, di atas diagonal ini nanti kita isikan penjumlahan semua nilai skala alert tersebut. Dengan ketentuan, misalkan kita akan membandingkan keamanan dan kemudahan, maka nilai-nilai di keamanan itu kita tuliskan angkanya seperti biasa. Tapi untuk nilai bagi yang memilih kemudahan, kita tuliskan inversnya. Misal dia memilih kemudahan dengan skala 5, maka kita akan menulisnya dengan 1/5. Semua nilai dari skala tadi kita jumlahkan dan kita urutkan sesuai tempatnya di atas diagonal ini, di atas semua angka 1. Nah, di bawah angka 1 ini adalah inverse dari yang di atas angka 1. Jadi misal nih, di keamanan transaksi dan kemudahan itu memiliki poin sebesar 6,47. Nah, untuk yang di bawah dengan pertemuan kolom dan baris yang sama, kita isi inverse dari 6,47 yaitu 0,15 seperti itu. Nah, kemudian ada perhitungan bobot prioritas. Nah, perhitungan bobot prioritas ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pemilihan e-wallet. Setelah menyusun matriks perbandingan berpasangan tadi, kita menghitung bobot atau tingkat kepentingan relatif dari masing-masing kriteria tersebut dengan memanfaatkan nilai dan vektor eigen dari matriks perbandingan berpasangan. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan prinsip aljabar linier, yaitu menggunakan persamaan A, V sama dengan lambda kali V. Nilai eigen maksimum digunakan untuk menguji konsistensi penilaian dan dengan menghitung indeks konsistensi atau CI dan rasio konsistensi atau CR. Nah, di sini ada syarat, yaitu CR-nya itu harus kurang dari sama dengan 0,1. Dengan begitu, hasil dari penilaian ini dapat dianggap konsisten dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, melalui proses ini, diperlukan bobot prioritas dari masing-masing kriteria yang akan menjadi dasar dalam penilaian untuk memilih alternatif e-wallet yang tersedia. Dengan demikian, perhitungan bobot prioritas ini
menggunakan nilai dan vektor eigen pada metode AHP untuk memberikan dasar pengambilan keputusan yang objektif, terstruktur, dan matematis. Oke, next. Di sini ada tabel perhitungan bobot prioritas dari kelompok kami. Nah, di sini dengan tabelnya hampir sama, angkanya itu kita ganti teman-teman. Nah, angka ini dari mana? Di tabel sebelumnya, di tabel matriks berpasangan, kan kita memiliki angka-angka di masing-masing kolom. Nah, sebelumnya itu di matriks berpasangan tadi kita harus menjumlahkan per bagian kolomnya ya. Nah, jumlah tadi itu nanti kita menjadi pembagi dari jumlah elemen per kolom. Nah, misal di elemen antara keamanan transaksi dan kemudahan penggunaan. Di sini kan nilainya 6/7. Nah, hasil kolom di sini itu kan 8,21. Nah, kita bagi 6,47 dibagi 8,21. Nah, hasilnya itu nanti ditaruh di tempat yang sama. Nah, di perhitungan bobot prioritas ini kan kalau di matriks berpasangan tadi kita menjumlahkannya dalam kolom. Per kolom kita jumlahkan. Nah, kalau di perhitungan bobot prioritas ini kita penjumlahannya per baris. Jadi kita jumlahkan per baris semuanya. Selanjutnya adalah uji konsistensi. Nah, nilai total dari tabel sebelumnya itu kita susun lagi di tabel yang baru. Kemudian di kanannya kita beri tabel lagi dengan judul vektor prioritas. Nah, nilai di kolom ini itu kita dapatkan dengan membagi total tadi dengan jumlah kriteria. Nah, di sini misal di baris pertama kita punya nilai 2,85. Nah, kita bagi dengan jumlah kriteria yang ada, yaitu ada 5 kriteria. Maka didapatkan nilai 0,57. Seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kanannya lagi kita beri judul eigen value atau nilai eigen. Nah, nilai eigen ini didapat dari mana? Yaitu dengan membagi total tadi dengan vektor prioritas. Nah, di sini misal di sini itu kita bagi 2,85 dengan 0,57. Hasilnya 5. Nah, ini sampai ke bawah itu nilainya harus sama karena ini adalah nilai eigen. Kemudian kita total nilai eigen yang ada yaitu 25. Kemudian kita tentukan nilai eigen maksimum dengan jumlah tadi kita bagi dengan kriteria yang ada. Nah, selanjutnya kita mencari nilai CI dan CR-nya, yaitu dengan cara untuk CI itu kita gunakan rumus lambda max kurangi n per n min 1. Nah, lambda max tadi kan kita punya 5 nih. Kita kurangkan 5 itu dengan jumlah kriteria, n itu jumlah kriteria, jadi 5 kurangi 5 sama dengan 0 per n-nya 5 dikurangi 1, yaitu 4. Didapatkan 0 per 4 itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari nilai CR-nya. CR-nya ini didapatkan dengan CI itu per RI. RI ini adalah random index. Random index ini tabelnya bisa teman-teman cari di Google ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita kan memakai 5 kriteria. Jadi kita pakai RI di indeks kelima yaitu 1,12. Nah, CI tadi kita punya 0, jadi 0 per 1,12 sama dengan 0. Nah, karena nilai CR-nya ini kurang dari 0,1, maka hasil penilaian kita itu dapat dikatakan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Gias dengan NIM 24031160838. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu perhitungan alternatif e-wallet pada setiap kriteria. Langkah ini dilakukan setiap diperoleh bobot prioritas dari masing-masing kriteria. Alternatif yang dibandingkan terdiri dari beberapa e-wallet, seperti OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay. Proses perbandingan ini disusun dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan untuk masing-masing kriteria. Lalu dilakukan normalisasi dan dihitung bobotnya menggunakan vektor eigen. Dengan kata lain, setiap alternatif dinilai terdapat kriteria yang sama, dan bobot hasil perbandingan menunjukkan beberapa unggul suatu e-wallet dalam kriteria tersebut. Hasil akhir dari semua bobot alternatif terdapat setiap kriteria, kemudian dikalikan dengan bobot kriteria itu. Dan jumlah untuk memperoleh skor total setiap e-wallet. Skor tertinggi menunjukkan alternatif e-wallet yang paling sesuai dengan kebutuhan kemahasiswaan atau mahasiswa. Pada slide ini, kita melihat hasil dari perbandingan berpasangan antara alternatif untuk 3 kriteria pertama, yaitu keamanan, banyaknya promo, dan cashback, serta kemudahan.
Di setiap tabel kita membandingkan masing-masing alternatif secara berpasangan untuk melihat mana yang lebih unggul menurut kriteria tersebut. Hasil perbandingan ini kita jumlahkan per kolom dan hasil digunakan untuk normalisasi di tahap selanjutnya. Baris terakhir di masing-masing tabel menunjukkan hasil pembobotan sementara, yakni seberapa besar kontribusi masing-masing alternatif terhadap kriteria yang bersangkutan. Selanjutnya, kita juga melakukan proses yang sama terhadap dua kriteria terakhir, yaitu biaya administrasi dan dukungan marsen. Di sini, perbandingan juga dilakukan antara kelima alternatif. Total dari setiap kolom akan digunakan untuk proses normalisasi. Dengan menyelesaikan seluruh matriks ini, kita dapat melanjutkan ke tahap perhitungan bobot akhir dan pemeringkatan alternatif secara keseluruhan. Masuk ke slide selanjutnya, kita melakukan perbandingan berpasangan. Tahap selanjutnya adalah menghitung bobot prioritas untuk masing-masing alternatif pada setiap kriteria. Pada slide ini, kita dapat melihat bobot untuk kriteria keamanan dan kemudahan. Misalnya, pada kriteria keamanan, alternatif A1 dan A2 memiliki nilai bobot lebih tinggi dibanding yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa A1 dan A2 dianggap paling memenuhi aspek keamanan oleh responden atau analisis yang dilakukan. Selanjutnya, kita lihat bobot prioritas pada kriteria banyaknya promo dan cashback serta biaya administrasi. Dari sini kita simpulkan bahwa beberapa alternatif seperti A1 dan A2 konsisten memiliki bobot tinggi, terutama dalam hal promo. Sedangkan pada aspek biaya administrasi, nilai bobot lebih merata, dengan beberapa alternatif seperti A3 dan A4 menunjukkan kekuatan relatif mereka. Dan terakhir, untuk kriteria dukung marsen, terlihat jelas bahwa A1 mendominasi dengan bobot yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa A1 memiliki jaringan marsen yang sangat luas dan menjadi keunggulan utama dibanding alternatif lainnya. Nilai-nilai prioritas dari seluruh kriteria ini nantinya akan kita gabungkan dengan bobot masing-masing kriteria untuk memperoleh ranking akhir dari alternatif. Pada slide yang ini, kita melakukan uji konsistensi terhadap sistem kriteria. Kita ingin memastikan bahwa perbandingan berpasangan yang kita lakukan sebelumnya logis dan stabil. Dengan menghitung nilai agent untuk setiap alternatif, lalu menjumlahkan nilai-nilai tersebut, kita dapat memperoleh agent value maksimum. Terlihat bahwa seluruh nilai maksimum adalah 5. Sesuai dengan jumlah alternatif, ini merupakan indeksi awal bahwa seluruh perbandingan sudah berada dalam batas konsistensi yang dapat diterima. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan final dari konsistensi melalui nilai C1, konsistensi melalui nilai CI dan CR. Karena seluruh agent value maksimum bernilai 5, maka CI-nya adalah 0. Dan ketika hitungan CR-nya hasilnya juga 0, karena nilai CR ini di bawah ambang batas 0,10. Maka seluruh proses perbandingan ini dapat dikatakan konsisten secara statistik. Ini mempertimbangkan validasi bahwa hasil bobot dan keputusan kita dapat diandalkan. Pada slide ini ditampilkan proses uji konsistensi terhadap alternatif pada setiap kriteria penggunaan metode analitik hierarki proses atau biasa disingkat AHP. Setiap tabel memprioritaskan hasil perhitungan total, vektor prioritas atau vektor agent, dan nilai agent. Dari hasil tersebut diperoleh nilai agent value max sebesar 5 untuk masing-masing kriteria. Karena nilai maksimum agent sama dengan jumlah kriteria, maka hasil ini dapat dinyatakan konsisten, yang artinya perbandingan antara alternatif sudah valid dan logis. Selanjutnya, dilakukan perhitungan nilai CI atau consistent index dan CR atau konsistensi ratio. Karena nilai agent maksimum yang diperoleh adalah 5 dan jumlah kriteria juga 5, maka hasil perhitungan CI adalah 0. Begitu juga dengan nilai CR yang diperoleh sebesar 0. Karena nilai CR lebih dari 0,10, maka kita dapat menyimpulkan bahwa proses penilaian terhadap semua alternatif bersifat konsisten dan stabil untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis, kita juga melihat bahwa keamanan transaksi menjadi kriteria paling dominan dengan bobot sebesar 57%. Ini menunjukkan bahwa bagi mahasiswa, keamanan adalah faktor utama dalam memilih aplikasi e-wallet. Selanjutnya, kemudahan penggunaan memiliki bobot 21%, diikuti oleh promo dan cashback, biaya administrasi, dan dukungan marsen. Dengan demikian,
Bisa disimpulkan bahwa fitur keamanan dan kemudahan menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan. Dari hasil analisis, terdapat alternatif e-wallet. Aplikasi GoPay memiliki nilai tertinggi dengan persentase sebesar 96,4%, sehingga menjadi alternatif terbaik, disusul oleh ShopeePay, OVO, Dana, dan Link Aja. Artinya, GoPay paling memenuhi kriteria yang dianggap penting, yaitu keamanan, kemudahan, promo, biaya, dan dukungan merchant. Hasil ini diperoleh dengan metode AHP yang akurat dan objektif dalam pengambilan keputusan. Sebagai kesimpulan, metode AHP terbukti efektif dalam membantu mahasiswa program studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA UM Angkatan 2024 dalam memilih aplikasi e-wallet. Dengan metode ini, setiap kriteria ternilai secara objektif dan hasil akhirnya menunjukkan bahwa GoPay menjadi pilihan utama karena paling sesuai dengan prioritas mahasiswa. Penggunaan nilai dan factor agent dalam AHP juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara konsisten, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.